sehingga ya nanti akan mendapatkan hasil yang ya betul-betul dapat diterapkan para guru dan para narasumber akan mendapatkan ilmu ya yang merupakan amal jariah ya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tugas saya Bu Ilen membuka. Ya Pak, membuka Pak. Ya. Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, para duta, Pak Hendra, izin saya akan membuka acara pada malam hari ini, yaitu berbinar lagi. Nah, ini bagus sekali, semangat ini. Berbinar lagi, berkolaborasi, dan berbagi media pembelajaran berlandaskan teknologi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pada malam hari ini saya nyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Pantai Jakat di Pasar Bengkulu. Cakep. Tempat ibu-ibu membeli ikan hiu. Sudah sepakat dan setuju? Mari kita lanjutkan dengan webinar untuk Bapak Ibu guru. Masya Allah. Burung cendrawasih dari Irian, cukup terima kasih. Kita sambung kemudian. Sri Mulyani makan siri, empasnya disimpan di dalam emak. Terima kasih. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Ellen beserta para duta, karena ada takziah malam ini, Pak Ketua mohon undur diri. Oke, baik Bapak, sebelum undur diri boleh kami meminta foto sebentar Bapak? Siap. Baiklah Bapak, Ibu Guru dan Duta Teknologi beserta Bapak Hendra, kami izin untuk mengambil dokumentasi untuk membuka kameranya. Bapak Ibu Guru juga peserta pada malam hari ini silakan membuka kamera, izin ya Bapak Ibu, karena kita akan mengambil dokumentasi. Silakan Pak Ferdi untuk dikasih aba-aba. Oke. 1, 2, 3. Action. Komando. Lagi Pak. Komando Pak. Berbinar 1, lagi. 2, 3. Oke, ya. Sudah? Gimana Pak Ferdi, sudah? Sudah ada 2 ini. Nomor kami yel-yel. Jangan dulu nak. Nomor kami ya boleh. Oh, Ya. Boleh Pak Ferdi, silakan Pak ya. Ya, silakan, siap kamera. Siap. Siap Pak. Hidup PGRI. Sorry. Hidup guru. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Iya, mana lemahnya ngapo dia lemahnya belum makan kali. Terima kasih Bapak Nawardi sudah Ya. membuka acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian juga kalian. Mudah-mudahan dapat menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada guru-guru yang ikut webinar pada malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak. Baiklah Bapak Ibu Guru peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah kegiatan webinar pada malam hari ini sudah dibuka oleh Bapak Ketua PGRI, Bapak Nawardi, Kota Bengkulu. Mungkin kita langsung saja ya Bapak Ibu. Sebelum memulai kegiatan webinar, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Ferdi, supaya acara pada malam hari ini berjalan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pak Ferdi, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, saya akan memimpin doa ini seperti untuk agama Islam. Untuk Bapak Ibu yang beragama non-Islam menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami melaksanakan webinar. Ya Allah, mudahkanlah dan lancarkanlah agenda kami pada malam hari ini. Jadikanlah kebaikan-kebaikan yang kami lakukan sebagai amal ibadah dan Engkau buahi dengan pahala ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kami semua, bagi rekan-rekan guru, terutama bagi murid-murid kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Ferdi. Mungkin kita langsung saja untuk pemaparan materi kepada narasumber kita, Bapak Ferdi Syahdani. Bapak Ferdi Syahdani ini akan berbagi praktik baiknya tentang beliau merupakan guru SMA Iqra Kota Bengkulu. Kira-kira apa ya berbagi praktik baik yang akan dilakukan oleh Pak Ferdi ini? Saya juga penasaran nih, kira-kira apa? Silakan Pak Ferdi, langsung saja. Oh ya, sebelum Pak Ferdi sambil menunggu Pak Ferdi menyiapkan materinya pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat pada malam hari ini yang sudah mau berbagi dan berkolaborasi pada webinar malam hari ini, sudah mengikuti kegiatan kami. Terima kasih ya Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Baik Pak Ferdi, sudah terlihat, silakan Pak Ferdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Firdi Syahdani. Saya mengajar di SMA IT Iqra Kota Bengkulu sebagai guru kimia. Pendidikan S1 pendidikan kimia Universitas Bengkulu, kemudian PPGSM 3T di Universitas Negeri Padang. Kemudian saya pernah mengikuti program sarjana mengajar di daerah 3T di Kabupaten Merauke pada tahun 2015. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua tentang multimedia pembelajaran interaktif yang dibuat menggunakan articulate storyline. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu di sini sudah pernah menggunakan atau mungkin nantinya lebih mahir daripada saya sebenarnya. Seperti ini disampaikan oleh Pak Revi tadi, berbagi itu tidak akan membuat kita kurang, malah akan membuat kita bertambah. Jadi ada ilmu sedikit, kami berupaya untuk bisa membagikan kepada teman-teman yang lain. Kemudian sebelumnya ini ada quote sedikit. Saya tertarik dengan quote yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono ini. Sedikit lebih beda itu akan lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang mungkin lebih beda dari teman-temannya dalam mengajar, misalnya kalau yang lain menggunakan cara biasa, kita menggunakan cara yang berbeda dengan menggunakan teknologi, maka itu akan lebih baik dibandingkan dengan sama-sama menggunakan cara konvensional, tapi kita lebih baik sedikit daripada teman-teman yang lain. Jadi bersyukur sekali Bapak Ibu, kalau seandainya selama ini kita menggunakan teknologi dan teman-teman di sekitar kita belum menggunakan, berarti kita lebih beda dan kita lebih maju. Namun harapannya kita bisa mengajak teman-teman kita untuk juga bisa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian latar belakang mengapa saya membuat dan menggunakan MPI. Yang pertama adalah di sekolah saya itu kan HP diperbolehkan dibawa, tetapi
jam 8 itu dikumpulkan kepada kami selaku wali kelas, kemudian boleh digunakan kembali kalau seandainya ada mata pelajaran yang menggunakan HP. Namun kalau di rumah itu biasanya laporan dari orang tua itu kebanyakan anak-anak menggunakan HP itu hanya untuk scroll media sosial ataupun bermain game. Jadi di sini kami mengambil inisiatif membuat MPI ini selain untuk bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, juga bisa digunakan dalam proses pembelajaran di rumah. Karena ini bisa dimasukkan atau diinstal ke HP anak-anak. Kemudian saya belajar mengajar kimia, itu ada beberapa hal yang tidak mungkin dibawa ke rumah. Misalnya alat-alat laboratorium. Jadi di sini saya membuat MPI yang di dalamnya ada penjelasan atau video ya tentang alat-alat laboratorium yang bisa dipelajari anak di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu MPI itu bisa memuat semua elemen, mulai dari gambar, kemudian audio atau suara, kemudian video. Jadi anak-anak bisa yang mungkin gaya belajarnya visual itu bisa melihat gambar atau bisa melihat video gitu kan. Atau untuk anak-anak yang audio itu juga ada penjelasan-penjelasan di dalamnya. Dan juga MPI ini dibuat sebagaimana kita memainkan video game. Jadi anak-anak akan sangat senang sekali karena MPI dibuat seperti bermain game. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Articulate Storyline. Jadi Articulate Storyline ini adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi sebenarnya, yang mirip seperti PowerPoint. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sudah menguasai PowerPoint, itu ketika menggunakan Articulate Storyline itu akan lebih mudah. Kemudian perbedaannya ada pada fitur yang di dalam softwarenya seperti timeline, movie, picture, karakter, dan lain-lain yang mudah digunakan. Kemudian Articulate Storyline ini disebut juga multimedia yang berfungsi untuk membuat aplikasi multimedia interaktif berupa teks, gambar, grafik, suara, video, bahkan animasi, dan simulasi. Dan bisa diekspor ke berbagai jenis file, mulai dari HTML5, kemudian bisa bentuk aplikasi gitu ya, dan bisa dijalankan di berbagai perangkat seperti laptop, tablet, HP, smartphone, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh aplikasi dari penggunaan Articulate Storyline dalam proses pembelajaran. Ini anak-anak menggunakan scan barcode, kemudian akan jalan aplikasinya dan anak-anak bisa menggunakannya seperti pemain game. Ini salah satunya mengerjakan soal berbasis game. Kemudian media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat itu juga sudah diunggah di PMM Bukti Karya. Kemudian Bapak Ibu bisa memfotonya atau screenshot ini, nanti bisa melihat contoh dari MPI yang sudah saya buat seperti itu. Kemudian bagaimana gambaran MPI-nya? Jadi di dalam MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang sudah saya buat itu akan muncul tampilan-tampilan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah tampilan utama ketika masuk ke MPI-nya. Kemudian di sini ada ucapan selamat datang, perkenalan gitu ya. Sini saya buat membranding diri saya Mr. Ferdi. Jadi di sini tertulis apa kabar semuanya, salam bahagia, saya Mr. Ferdi akan memandu dalam mempelajari materi kimia di multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian nanti akan masuk ke sini, anak-anak akan mengisi datanya, asal sekolah, baru kemudian login. Dan ada juga bagian menu, mulai dari pendahuluan, materi, latihan, evaluasi, pengembang, kemudian referensi. Selanjutnya, nah di sini akan memuat di dalamnya materi. Materinya ada dua, ada teks dan ada video. Jadi kalau anak-anak mengetik teks, maka nanti muncul tampilan materi berupa teks. Kemudian kalau anak-anak menekan video, maka akan muncul video pembelajarannya. Kemudian untuk latihan, ketika anak-anak menekan tombol latihan, maka akan muncul latihannya di sini. Dan ketika anak-anak menekan pilihan jawabannya, bisa salah ataupun bisa benar. Dan ini akan muncul langsung ketika anak-anak menggunakan medianya. Kemudian
akan ada juga bagian evaluasi ketika anak-anak mengerjakan soal. Bedanya kalau evaluasi ini nanti akan ada soal yang skor yang muncul ketika mereka sudah mengerjakan soal. Kemudian di sini juga ada pengembang atau kreator. Itu Bapak Ibu. Kemudian nanti ini juga bisa di-scan Bapak Ibu. Kalau ada yang belum punya aplikasinya, bisa scan barcode ini, nanti akan terhubung di Google Drive yang sudah saya bagikan dan aplikasinya bisa di-download. Izin Bapak Ibu, saya akan menampilkan sedikit bagaimana bentuk dari MPI yang sudah saya buat. Sebentar. Mana ini tadi ya? Terbuka nih. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Ayamnya. Sebentar. Apakah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini adalah tampilan dari MPI yang sudah saya buat. Ini tampilan utamanya. Ketika memulai, anak-anak bisa menekan tombol start. Kemudian muncul selamat datang, salam perkenalan dari saya. Kemudian continue. Nah, di sini akan disampaikan bagaimana cara menggunakan MPI ini dengan menekan tombol navigasi yang tersedia. Nah, di sini tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini tinggal diisi nama, kemudian asal sekolah misalnya. Kemudian bisa login, nanti langsung masuk ke menu utamanya. Tinggal dipilih mau pendahuluan, materi, latihan, evaluasi, pengembang, atau referensi. Misalnya di sini kita memilih materi, maka akan ada pilihan teks atau video. Misalnya di sini kita pilih teks, maka akan muncul materi-materi berupa teks. Jadi ini anak-anak bisa memilih mau buka yang mana dulu, kan? Kemudian anak-anak mencoba mengerjakan latihan, maka bisa kembali ke menu sebelumnya dengan menekan tombol-tombol yang ada di sini. Ini misalnya ada tombol menu, dan kita coba kerjakan latihan. Nah, di sini adalah soal latihan. Lambang bahan kimia di samping adalah, maka anak-anak bisa memilih, misalnya pilih flammable, toxic, eksplosif, harmful, atau oxidasi. Misalnya anak-anak pilihnya eksplosif, apakah benar atau salah? Itu akan muncul Bapak Ibu. Jawabannya benar. Bagaimana kalau salah? Misalnya dipilihnya toxic. Ternyata ini jawabannya salah. Kita coba soal kedua. Ini misalnya lambang bahan kimia di samping adalah, misalnya jawabnya adalah ada flammable, ternyata salah. Kemudian anak jawabnya basic. Ternyata jawabannya. Kemudian anak-anak tidak mau lagi ngerjain latihan, kayaknya mau kerjaan yang lain, itu mereka bisa pilih lagi di sini, tombolnya klik, dan begitu. Karena evaluasi, kita bisa, anak-anak bisa mengerjakan ya evaluasi, continue. Nah, bedanya kalau evaluasi nanti akan ada skor yang muncul ketika sudah mengerjakan. Ini di artikel storyline kita bisa memilih jenis soal. Kalau yang ini yang saya kerjakan adalah
soal tentang menjodohkan ya. Next, kemudian yang kedua misalnya kita pilih C, kemudian yang ini misalnya kita pilih B, yang ini kita pilih A, dan yang ini kita pilih C. Nanti akan muncul hasil dari apa yang kita kerjakan. Nah, ternyata belum tuntas karena total skor kita 60%, sedangkan masih itu 70%. Dan anak-anak bisa mereview yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Nah, kalau seandainya mereka merasa sudah bisa dan mau keluar dari aplikasi, tinggal klik tilang, nanti akan muncul seperti ini. Apakah yakin? Ya, kalau yakin berarti klik ya. Nah, kalau sudah akan muncul, terima kasih sudah menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Saya Mr. Ferdi, sampai jumpa di MPI selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Saya tutup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya kita mendapatkan insight yang baru seperti itu ya Pak Ferdi. Sepertinya anak kelahiran 90 sekali ya, dari games-nya tadi Harvest Moon semua ya Pak Ferdi ya. Iya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, di-keep aja dulu ya Bapak Ibu, soalnya kita akan memaparkan materi dulu dari para sahabat teknologi 2024. Ibu Desi, di-keep aja dulu ya Bu Desi. Kita akan melanjutkan materi dengan saya sendiri ya Ibu. Baiklah, izin untuk berbagi. Sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya jaringan. Mau deh. Ya silakan Bapak Ibu diberikan reaksi kepada Pak Ferdi tadi, penukan reaksi layar kacanya, kasihkan reaksi tepuk tangan untuk Pak Ferdi, Bapak Ibu. Ya terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, saya akan berbagi praktik baik pada malam hari ini. Izin share screen ya Bapak Ibu. Untuk info sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, di-keep aja dulu, nanti sesi pertanyaan dan untuk absen akan dikirimkan setelah pemaparan ketiga materi. Baiklah Bapak Ibu, apakah terlihat Pak Yuda atau Pak Ferdi, apakah terlihat? Sudah jelas Bu. Terlihat. Siap. Baiklah Bapak Ibu, tadi Pak Ferdi memaparkan materinya tentang articulate storyline. Nah, saya akan memaparkan materi saya, MPI juga, tapi Canva Bapak Ibu. Nah, saya pada malam hari ini akan berbagi praktik baik inovasi teknologi pembelajaran berpusat pada siswa terintegrasi multimedia pembelajaran interaktif. Nah, Bapak Ibu, profil saya, nama saya Alif Loveka, saya merupakan guru SMP Negeri 3 Kota Bengkulu dan merupakan sahabat teknologi Provinsi Bengkulu tahun 2024. Nah, kira-kira seberapa sering sih Bapak Ibu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Boleh Bapak Ibu di komen di kolom chatnya, boleh sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Silakan Bapak Ibu komen di kolom chatnya kira-kira bagaimana. Boleh menuliskan Bapak Ibu kira-kira seberapa sering sih Bapak Ibu itu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Apakah sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Oh jarang, oke. Saya lanjutkan lagi.
kadang-kadang. Nah, baiklah Bapak Ibu, situasi yang saya hadapi itu di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini keberagaman siswa Bapak Ibu, karena di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu itu siswanya beragam, mulai dari minat, profil, tingkat pemahaman, dan gaya belajar peserta didik. Nah, seperti yang dikatakan Pak Ferdi tadi, minat terhadap teknologi di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu itu juga sangat tinggi, seperti itu Bapak Ibu. Ketika misalkan saya menyuruh anak itu membawa HP, malahan dimainkan untuk WA atau bermain game, seperti itu Bapak Ibu. Bukan untuk pembelajaran. Maksudnya di sini harus dikontrol kita sebagai guru, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tantangannya yang saya dapatkan di sini, saya mendapatkan mengumpulkannya dari rekan sejawat, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah itu ternyata tantangan yang dihadapin itu rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa. Yang kedua, pembelajaran itu berpusat pada guru dan monoton. Seringkali guru itu masuk sekedarnya saja, menjalankan tugasnya saja dengan metode ceramah seperti itu tanpa melakukan inovasi pembelajaran digital atau TIK, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, sumber belajarnya itu tidak variatif serta kurang memanfaatkan fasilitas TIK. Nah, yang keempat, pemberian tugasnya seragam, bukan untuk kebutuhan siswa seperti itu, tapi melainkan tugasnya seragam, misalkan poster-poster semua gitu pemberian tugasnya. Inovasi teknologi dalam pembelajaran yang saya kembangkan di sini Bapak Ibu, pertama saya melakukan perencanaan pembelajaran dengan memanfaatkan akun belajar ID Bapak Ibu. Setelah itu saya juga mengakses platform Merdeka Mengajar, karena apa? Karena di sini ada fitur-fiturnya yang membantu kita seperti itu Bapak Ibu, ada AI-nya, asisten gurunya, dan juga saya mengakses ChatGPT Bapak Ibu untuk menentukan perencanaan pembelajaran yang harus dilakukan di kelas. Nah, selain ChatGPT juga saya menggunakan Gemini atau Gemini AI seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu saya mendapatkan perencanaan pembelajaran, saya mengemasnya dengan multimedia pembelajaran interaktif melalui Canva. Yang saya selipkan nantinya ada live worksheet, quizzes, dan wall Bapak Ibu. Nah, akun belajar ID ini perlu kita gunakan ya Bapak Ibu, jangan tidak digunakan, karena akun belajar ID ini sangat bermanfaat sekali bagi kita karena ada fitur-fitur yang pros seperti itu Bapak Ibu untuk membantu kita sebagai guru. Nah, guna atau fungsi dari akun belajar ID ini yaitu akses ke berbagai platform pembelajaran. Kita juga bisa berkomunikasi dan berkolaborasi serta manajemen data pembelajaran. Platform Merdeka Mengajar sendiri ada 3 Bapak Ibu, ada belajar, mengajar, dan berkarya. Nah, di sini yang saya katakan tadi ada asisten guru Bapak Ibu, ada yang membantu, ada AI. Silakan tanya AI apa yang harus dibantu oleh AI di platform Merdeka Mengajar. ChatGPT ini seperti yang saya jelaskan tadi, saya melakukan menggunakan ChatGPT itu untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan saya implementasikan ke dalam kelas. Ini kegunaan dari ChatGPT Bapak Ibu. Yang pertama menulis esai, menerjemahkan bahasa, menulis kode, terus menjawab pertanyaan dan membuat cerita. Nah, sedangkan fungsi dari Gemini AI ini yang pertama membuat materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yang kedua membuat kuis dan latihan interaktif, yang ketiga memberikan tutor virtual. Nah, saya mengemasnya tadi dengan Canva. Kenapa sih saya menggunakan dengan Canva? Bagi saya karena apa Bapak Ibu? Fitur-fiturnya itu menarik, terus template-nya itu juga sangat bagus, sangat indah seperti itu. Jadi menarik minat siswa untuk melakukan sesuatu atau mempelajari sesuatu seperti itu Bapak Ibu. Nah, memang Canva ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kekurangannya ya harus online seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi fungsi dari Canva itu yang pertama akses ribuan template, yang kedua kolaborasi yang mudah, dan memberikan tutor virtual juga Bapak Ibu. Nah, di dalam multimedia pembelajaran interaktif juga saya menyisipkan quizzes. Kenapa quizzes? Karena ini interaktif dan menyenangkan. Ada juga Wordwall. Wordwall ini juga digunakan sebuah platform online yang sangat populer untuk membuat berbagai macam aktivitas pembelajaran yang interaktif. Nah, juga ada live worksheet Bapak Ibu. Ini adalah MPI saya. MPI merupakan sebuah media pembelajaran interaktif yang menggabungkan berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, animasi, audio, dan video dalam satu wadah dan alat pengontrol sehingga murid atau pengguna dapat menggunakannya secara mandiri. Nah, Bapak Ibu, saya akan berbagi MPI saya, Bapak Ibu. Apa sudah terlihat Pak Yuda atau Pak Ferdi? Sudah, Bu, sudah. Sudah, oke siap. Sebentar.
Nah, ini adalah MPI saya Bapak Ibu. Saya memberikan akronim MPI saya adalah Sirara dan Angga, Sistem Peredaran Darah dan Gangguan Penyakitnya, IPA kelas 3 kelas 8. dengan Sirara dan Angga, Sistem Peredaran Darah dan Gangguan Penyakitnya. Nah, saya juga menambahkan animasi Bapak Ibu di Untuk mulai sini. belajar, klik Nah, tombol start. saya klik tombol start. Anak-anak Nah, hebat, di sini silakan pilih anak-anak video yang juga ingin disuruh untuk digunakan. memilih fitur-fitur atau tombol seperti itu ya Bapak Ibu untuk mengarahkan siswa mau belajar, boleh gaya belajarnya kinestetik atau auditorik, karena di sini ada materi, ada video, dan juga bisa latihan. Kalau misalkan saya klik informasi, ini informasi siswa yang akan didapatkan di MPI. Hai anak-anak hebat, yuk kenalan sama ibu. Perkenalkan ya, nama ibu. Sasaran, Kira-kira siapa saja ya yang bisa? tujuan. Adapun tujuan pembelajaran Ini saya kali tambahkan ini, juga yang animasi pertama, karena kalian sistem dapat peredaran menjelaskan darah, tentang jadi ada struktur video dan sistem fungsi peredaran organ darah. organ peredaran darah. Yang kedua, Kembali ya dapat Bapak Ibu menganalisis home. anak-anak Nah, hebat. di sini juga silakan ada pilih video yang break-in-nya Bapak Ibu yang saya embed dari YouTube. Ini Bapak Ibu. Jadi ada break-in-nya yang menyangkut juga dengan materi sistem peredaran darah. Anak-anak hebat, Dan silakan ada pilih juga video fakta yang ingin. sainsnya Bapak Ibu yang didapatkan Fakta oleh siswa sains. ketika Sistem peredaran darah sudah kita melakukan sangat pembelajaran dengan menguntungkan MPI total Sirara panjang dan arteri, Angga. vena, dan kapil. Anak-anak Ada hebat, latihannya juga Bapak Ibu. Ketika latihan misalkan saya klik nomor 1, ini misalkan ini jawabannya. Nah, jadi ada reaksi benar. Misalkan nomor 2 ya Bapak Ibu, misalkan jawabannya salah misalkan. Nah, ini reaksinya salah. Jadi siswa diarahkan untuk mempelajari materi, video, atau boleh kembali ke soal. Nah, untuk Anak-anak kuis ini hebat, saya silakan. embedkan ke Whatwall Bapak Ibu. Jadi di sini anak juga bisa bermain kuis. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu belakang ubin, terus saya kocok kartunya supaya sensasinya ada. Nah, terus nanti anak memilih apakah 1, dibuka soalnya, seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak Ada hebat, referensi silakan. juga, karena ketika kita membuat sesuatu harus ada referensinya. Anak-anak hebat, silakan. Itu MPI saya Bapak Ibu. Nah, ini implementasinya Bapak Ibu yang saya lakukan pada pembelajaran di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Ini saya mengenalkan MPI kepada siswa. Ini reaksi siswa ketika menjawab soal benar dan soal salah. Nah, hasil pembelajaran yang saya dapatkan Bapak Ibu ketika saya melakukan multimedia pembelajaran interaktif tadi yang telah merevolusi secara kita belajar Bapak Ibu dengan menggabungkan berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam platform yang memungkinkan interaksi pengguna pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan efisien. Jadi yang saya dapat hasil pembelajarannya ini Bapak Ibu, 1, peningkatan motivasi belajar, yang keduanya pemahaman konsepnya lebih baik, yang ketiga pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang keempat fleksibilitas dalam pembelajaran. Refleksi pembelajarannya Bapak Ibu, yang pertama siswa menjadi senang dan aktif, yang kedua nilai pembelajarannya meningkat, yang ketiga peran guru itu sebagai fasilitator dan motivator sangat diperlukan Bapak Ibu, karena teknologi itu tidak akan tergantikan oleh guru Bapak Ibu. Nah, ini adalah fitur bukti karya Bapak Ibu, bukti karya saya. Boleh Bapak Ibu scan atau di screen dulu. Nanti ketika Bapak Ibu klik tombol start, ada navigasinya juga yang mengarahkan multimedia pembelajaran interaktif saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu pemaparan materi dari saya MPI menggunakan Canva. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di-keep dulu Bapak Ibu karena sesi tanya jawab akan dilakukan setelah para narasumber memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ahyuda Anggara. Beliau adalah salah satu sahabat
Duta Teknologi juga dari Lebong ya Pak Yuda ya? Rejang Lebong. Iya, Rejang Lebong. Baiklah, saya juga penasaran nih apa kira-kira yang bakalan Pak Yuda bagikan kepada kita semua. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu Alen atas kesempatannya untuk berbagi gitu ya. Baik Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Siap. Izin saya share screen dulu. Ini Bu Alen, Pak Ferdi. Mohon nunggu sebentar. Mungkin mic-nya agak didekatkan sedikit Pak, agak kecil suaranya Pak. Oke, suara saya mungkin yang kecil ini Pak Ferdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. Bapak Ibu, guru hebat di manapun Bapak Ibu berada, karena ini webinar daring ya, kita jarak di antara kita tidak terasa gitu. Hari ini, malam ini khususnya saya akan sedikit berbagi bagaimana pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Ayuda Anggara MPD, saya guru di SD Negeri 85 Rejang Lebong. Bapak Ibu boleh kita refleksi sejenak gitu ya. Kita sebagai seorang guru tentu tidak asing lagi dengan yang namanya platform Merdeka Mengajar. Seperti yang Ibu Alen jelaskan tadi, banyak platform teknologi yang diluncurkan Kemendikbudristek, salah satunya platform Merdeka Mengajar yang telah kita gunakan beberapa tahun terakhir semenjak diluncurkan pada tahun 2022 berbarengan dengan kurikulum Merdeka. Tentu ada manfaat positif yang kita dapatkan. Boleh Bapak dan Ibu tuangkan ke dalam kolom chat apa saja sih dampak positif atau manfaat yang kita rasakan terkait penggunaan PMM Bapak dan Ibu. Boleh ketik di kolom chat, ada nggak manfaat positif yang Bapak Ibu rasakan? Boleh Bapak Ibu kolom chatnya diisi gitu ya. Coba saya lihat dulu. Nah, Pak Tommy, tepuk tangan saja, nggak apa-apa Pak Tommy ya. Berarti ada manfaat positif yang telah Pak Tommy rasakan terkait dengan penggunaan PMM. Mungkin boleh kita ingat kembali apa saja menu-menu di PMM dan apa itu PMM Bapak dan Ibu. Pak, platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi seperti yang Ibu Alen jelaskan tadi. Jadi dengan satu platform ini kita dapat membantu kita meningkatkan kualitas pelayanan kita khususnya dalam tugas kita sebagai seorang pengajar. Kemudian kita juga bisa belajar di sana dan berbagi karya praktik-praktik yang telah kita buat di lingkungan satuan pendidikan kita kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan yang lebih besar. Ketika kita mampu memanfaatkan teknologi ini, platform Merdeka Mengajar ini, maka dapat diibaratkan ini adalah sebuah harta karun nih Bapak dan Ibu ya, yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Seperti yang diucapkan oleh Pak Hendra tadi, teknologi akan membantu gitu. Kalau ada guru yang belum menganggap teknologi itu sebagai alat bantu, maka inilah kita bagikan bagaimana perspektif, pola pikir, sudut pandang bahwa teknologi adalah alat bantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di dalam PMM Bapak dan Ibu ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi belajar yaitu ada menu pelatihan mandiri. Kalau dulu kan pelatihan kita harus nunggu undangan dulu Bapak dan Ibu ya. Kalau ada channel dengan Dinas Pendidikan mungkin kita akan diberangkatkan, kita akan diberikan SPT untuk pelatihan. Tapi sekarang kita bisa pelatihan mandiri di dalam PMM. Ada menu komunitas untuk kita saling berbagi. Kemudian ada seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi yang sekarang BGP panggil pelatihan itu kan datanya diambil dari menu ini Bapak dan Ibu. Lalu ada pengolahan kinerja, satu-satunya menu wajib di dalam PMM. Setelah itu ada menu mengajar Bapak dan Ibu. Ketika kita sebagai guru ingin terjun ke dalam pembelajaran, membuat suatu perencanaan pembelajaran, hal utama yang kita lakukan adalah menganalisis capaian pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka, rujukan utama kita adalah BSKAP 032. Setelah kita download PDF-nya Bapak dan Ibu, ada 2042 halaman di sana. Tentu sebagai guru kita lihat 2042 halaman, wah bahaya nih gitu kan. Bisa menurunkan minat kita untuk membukanya lebih dalam lagi. Maka di PMM disediakan menu CP dan ATP. Kita tinggal klik Bapak dan Ibu. Kelas berapa, fase apa, mapelnya apa, sudah tersedia di sana. Ini sangat membantu kita. Untuk melakukan pembelajaran, kita bingung prosesnya bagaimana.
bahan ajarnya apa, kemudian bagaimana rencananya ada di dalam menu perangkat ajar. Asesmen murid pun demikian. Banyak fitur-fitur yang akan membantu kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, menu berkarya, Bapak Ibu ya. Di dalam sana ada menu video inspirasi, bukti karya, ide praktik. Gitu. Bukti karya adalah suatu wadah yang disediakan untuk kita saling berbagi. Seperti yang Bu Alen sampaikan tadi, MPI beliau ada di sana, silakan dicari. Kemudian kita ketika punya inovasi dalam pembelajaran silakan dibagikan di situ. Kemudian fitur terbaru juga ada asisten guru yang berbasis generatif AI, Bapak Ibu. Selama ini kita hanya terpaku pada ChatGPT, pada Gemini. Terkadang hasil yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebijakan kurikulum Merdeka. Maka muncullah fitur ini, Bapak dan Ibu. Fitur asisten guru yang dirancang dan dikembangkan sesuai dengan standar kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu. Kita bisa manfaatkan AI ini dalam menunjang proses pembelajaran. Tentunya dengan menggunakan generatif AI, pekerjaan kita sebagai guru akan lebih efisien. Kemudian kita mudah mencari inspirasi, Bapak Ibu ya. Kita jangan menghasilkan atau menggunakan hasil AI ini plek-ketiplek, Bapak dan Ibu. Karena perlu kita revisi, perlu kita modifikasi, ini sebagai inspirasi kita saja. Dan tentunya kita dapat memberikan umpan balik terkait dengan konten yang ada di dalam generatif AI. Bapak dan Ibu guru yang hebat gitu ya, dengan banyaknya manfaat yang dihadirkan di dalam PMM ini, yang sudah kita rasakan selama ini sebagai guru dengan platform teknologi ini, bagaimana jika manfaat-manfaat dampak positif ini kita hadirkan untuk murid-murid kita. Itu yang menjadi latar belakang kami gitu ya dalam mengembangkan platform teknologi MPI yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena kita sudah rasakan manfaatnya dalam bentuk salah satunya yaitu PMM, dan kita ingin hadirkan perasaan bahagia ini, manfaat positif ini ke dalam pembelajaran kita. Itu yang mendasari saya gitu. Dan rekan-rekan pembatik lain untuk mengembangkan MPI ataupun seperti saya mengembangkan platform edukasi yang saya sebut dengan SPIK, sistem pembelajaran interaktif dan kolaboratif yang berbasis Canva sama dengan Bu Alen tadi. Jadi yang saya gunakan di sini adalah platform Canva yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Kenapa platform edukasi gitu Bapak ya? Jadi situasinya begini Bapak. Saya sebagai guru, seluruh Bapak Ibu guru juga telah merasakan dampak positif digitalisasi pembelajaran. Dengan proses digital, dengan teknologi digital, kita akan lebih banyak terbantu dalam mengembangkan pembelajaran yang nantinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik kita. Ini tidak kita pungkiri. Sesuai dengan teori Ki Hajar Dewantara bahwa dalam menjadi seorang penuntun kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman gitu Bapak Ibu ya. Anak-anak, jangankan anak-anak, manusia pun baik itu anak-anak dan dewasa itu secara alamiah itu lebih suka bermain, Pak. Sekarang dunianya seperti itu. Anak-anak itu sukanya bermain. Anak-anak itu sukanya yang berwarna, sukanya yang bergambar gitu ya. Coba Bapak Ibu saja, saya berikan 2 buah teks yang sama, satu hitam putih dalam satu lembar, kemudian saya bagikan juga satu buku dengan beberapa lembar, tetapi memuat warna gambar. Saya yakin Bapak dan Ibu akan memilih untuk membaca buku yang berwarna dan bergambar itu. Begitupun dengan anak-anak. Kemudian kodrat zamannya Bapak dan Ibu. Sekarang zaman digital. Anak-anak tidak lagi seperti Pak Hendra bilang tadi gitu ya. Kita main keluar, loncat dari batang satu ke batang yang lain, tapi zamannya sudah berbeda. Mereka berinteraksi melalui digital. Main game, mabar gitu Bapak Ibu, berkumpul dalam satu ruangan yang sama, fokusnya ke handphone masing-masing. Walaupun ada interaksi di sana, gitu ya. Bermain game bersama-sama, tapi dunianya sudah berbeda, dunia digital. Itu yang menjadi situasi kenapa saya mau memasukkan atau mengembangkan platform teknologi ke dalam pembelajaran saya. Selain itu memudahkan pilih-pilih konten pembelajaran Bapak Ibu. Ketika kita berikan anakmu untuk mengeksplorasi dunia digital, tentu kita harus ada pengawasan yang intens atas konten pembelajaran apa yang mereka buka. Dengan platform ini, saya rasa kita akan mudah untuk mengawasi konten-konten apa yang mereka buka ketika dalam pembelajaran. Setelah itu Bapak dan Ibu, satu situasi yang saya pertimbangkan yakni banyak MPI potensial yang telah dibuat oleh sahabat pembatik, kemudian sahabat teknologi maksud saya,
yang mungkin belum beruntung untuk masuk 30 besar, tetapi mereka sudah membuat. Ini potensial, Bapak. Ini dapat kita gunakan, dapat kita bagikan ke dalam pembelajaran kita. Gitu. Kalau kita belum mampu membuat, kita bisa gunakan MPI potensial yang ada untuk menunjang proses pembelajaran. Saya yakin sahabat teknologi dimanapun itu akan senang berbagi, senang ketika MPI-nya digunakan. Ini yang menjadi salah satu situasi kenapa saya ingin mengembangkan suatu platform edukasi. Namun, tentu setiap aksi yang kita lakukan ada tantangan yang muncul. Pertama, aksesibilitas teknologi. Tidak semua murid itu punya akses yang sama ya Pak dan Ibu ya. Baik dari sarprasnya, kemudian apalagi saya sekolah dasar belum tentu anak di kelas saya ada 20-nya punya handphone gitu ya. Ada yang sama-sama dengan orang tuanya, ada yang belum punya gitu. Itu adalah suatu tantangan yang muncul dalam aksi yang telah saya lakukan. Yang kedua, keterampilan terbatas. Baik saya sebagai guru dan murid sebagai user itu kompetensinya berbeda-beda. Saya belum begitu mahir mengembangkan MPI yang banyak gitu ya. Kemudian murid pun belum begitu mahir dalam mengakses beberapa teknologi. Ini menjadi suatu tantangan. Dan yang terakhir, manajemen waktu. Tentu ada usaha ekstra Bapak dan Ibu untuk memuat konten-konten pembelajaran ke dalam bentuk digital ini. Kita harus memilah gitu, mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan karakteristik murid saya, bagaimana atau MPI mana yang sesuai dengan asesmen awal saya. Ini menjadi sesuatu usaha ekstra yang harus kita lakukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, aksi yang telah saya lakukan dalam mengembangkan platform teknologi Speak ini itu dibagi atau saya buat secara garis besar ada 5. Yang pertama praproduksi, kemudian produksi, pasca produksi, implementasi, evaluasi, dan refleksi. Tahap pertama, praproduksi, tentu sebagai guru seperti yang saya bilang tadi, kita harus mulai dengan menganalisis capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini yang tertuang dalam BSKP 032 ini, kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, saya disesuaikan dengan kelas yang saya ampu, yaitu kelas 5 dalam bahasa C. Kemudian disesuaikan dengan alur tujuan pembelajaran yang telah kami susun di dalam satuan pendidikan. Setelah dapat gambaran topik materi yang ingin saya tuang ke dalam platform teknologi ini, saya mulai menentukan garis besar isi media. Baik itu materinya dimuat dalam bentuk apa, sesuai dengan asesmen awal Bapak dan Ibu. Ada video untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang visual dan auditory, kemudian ada teks yang untuk memfasilitasi kebutuhan visual anak gitu ya. Kemudian saya muat games, kuis sesuai dengan kodrat zaman tadi, dan menentukan menu-menu yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Seperti menu refleksi, ataupun menu asesmen awal, menu identifikasi emosi. Karena ini akan menunjang proses pembelajaran, maka saya perlu masukkan ke dalam platform yang saya buat. Setelah itu, Bapak dan Ibu, saya menentukan aplikasi apa yang akan saya gunakan untuk membuat platform ini. Dalam kegiatan ini saya memilih Canva karena apa? Karena asetnya banyak. Kemudian sudah terintegrasi dengan akun belajar.id seperti yang Ibu Alen sampaikan tadi. Sehingga fitur-fitur premium ini dapat kita nikmati secara gratis Bapak dan Ibu. Yang bayarnya siapa? Kementerian sudah bekerja sama. Maka perlu kita manfaatkan. Dan saya rasa guru sekarang sudah akrab dengan Canva. Ketika kita berbicara dengan platform lain, belum tentu guru itu mudah menggunakan, terbiasa menggunakan, tetapi dengan Canva saya yakin ini sudah menjamur pada ya. Pelatihannya banyak, kemudian sering kita gunakan juga. Ini menjadi pertimbangan saya untuk menggunakan Canva. Setelah itu mempersiapkan semua aset yang dibutuhkan, mencari video di rumah belajar, menggunakan game, kuis yang ada pada Wordwall, Quizizz, Kahoot, EduPlay seperti Bu Alen juga, gitu ya. Dan mendesain tata letak, layout sehingga menarik dan sesuai dengan kodrat anak tadi. Apa yang disenangi anak? Oh, gambar-gambar. Oh, warnanya hijau. Kemudian ada ilustrasinya. Setelah tahu itu tata letaknya, mulai proses pembuatan dengan menggunakan Canva. Setelah dibuat, Bapak dan Ibu, kita masuk ke pasca produksi. Jangan langsung diterapkan di dalam kelas, tapi saya review dulu, ajak teman sejawat. Kemudian kita lihat apakah menu-menunya berfungsi dengan baik. Apakah keterbacaannya dapat dilihat dengan jelas?
itu perlu kita review dulu demi menemukan kesalahan ataupun perlu direvisi lebih lanjut. Setelah fix, gitu ya, setelah final, kita boleh implementasikan ke dalam kelas kita. Saya itu melakukan tahap awal dengan menyiapkan dulu Bapak dan Ibu. Sesuai dengan tantangan tadi, tidak semua anak punya handphone, tidak semua anak gadgetnya mendukung, maka saya menggunakan Chromebook yang telah difasilitasi oleh kementerian, bantuannya ke sekolah saya gunakan itu Bapak dan Ibu. Chromebook sekolah saya gunakan, saya izin ke sekolah, dan tentu ini sesuai gitu ya, karena apa? Chromebook memang harus digunakan dalam proses pembelajaran. Ketika memasuki pembelajaran, saya gunakan strategi pembelajaran terdiferensiasi dengan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kenapa konten? Karena dalam konten yang saya muat dalam platform ini menyediakan pertimbangan untuk anak-anak dengan profil belajar yang berbeda. Visual, kemudian auditori, kinestetik, itu ada di dalam konten platform yang saya buat. Dan seluruh siswa harus mencoba. Siswa boleh mengeksplorasi semua jenis sumber belajar, tidak perlu dipecah-pecahkan. Dalam proses juga demikian, saya lakukan diferensiasi proses, pendampingan yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar anak. Setelah itu, saya lakukan asesmen dengan kuis yang ada dalam platform seperti yang dijelaskan dan disimulasikan oleh rekan-rekan saya tadi. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan refleksi, Bapak dan Ibu. Tentu kita dalam kurikulum Merdeka harus membudayakan, gitu ya, harus membangun budaya refleksi. Dan ini yang ingin saya coba. Saya minta umpan balik user, peserta didik, kemudian saya catat kelebihan dan kekurangan platform yang saya buat untuk perbaikan ke depannya. Dan ini platform yang saya buat tidak akan berhenti di sini. Karena apa? Karena alur tujuan pembelajaran yang telah kita susun harus terus kita jalankan. Dan konten-konten dalam pembelajaran, konten-konten dalam platform yang saya buat akan menyesuaikan ATP yang telah saya susun di dalam satuan pembelajaran saya. Secara garis besar, setelah menerapkan ini saya dapat 4 poin. Yang pertama harus kita pertimbangkan dalam menggunakan platform teknologi, MPI misalkan, itu harus kenali diri dan murid dulu. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita belum mampu buat yang bagus, ada MPI orang yang bagus dan kita izin boleh pakai, gunakan saja dulu. Tidak mesti kita harus maksa membuat gitu ya. Kita gunakan teknologi yang disediakan oleh orang, rekan-rekan sejawat kita, boleh-boleh saja. Saya yakin rekan-rekan sahabat teknologi ikhlas Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin akan merasa senang ketika MPI-nya digunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu semua. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, relevansi dan kualitas konten yang akan kita muat. Fokus pada tujuan yang kedua Bapak Ibu. Penting, karena apa? Fokus kita adalah mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid di kelas kita dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, bangun budaya refleksi yang saya sebutkan tadi. Selalu minta murid untuk memberikan umpan balik terhadap materi yang digunakan dan refleksi apa perasaan mereka, apa yang sudah mereka pelajari, bagaimana pelajaran ini akan kita lakukan ke depannya. Ini akan menentukan efektivitas konten yang kita buat. Dan yang terakhir, terus kembangkan Bapak dan Ibu. Platform teknologi itu bergerak dinamis sesuai dengan zaman Bapak dan Ibu ya. Jadi kita harus kembangkan platform yang kita buat, MPI kita buat kembali, sesuaikan dengan kontekstualnya materi yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Mungkin tidak bisa saya tampilkan MPI saya Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan 9.02, nanti kelamaan gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa screenshot yang saya share screen, mungkin bisa dicoba sendiri di gadgetnya masing-masing. Ketika nanti ada pertanyaan ini silahkan boleh ditanyakan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya saya kembalikan dengan Ibu Alen. Kepada Ibu Alen saya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginspirasi sekali dari Pak Ahyuda Anggara. Baiklah, silakan berikan reaksi tepuk tangannya penuhi di layar kaca kita untuk Pak Ahyuda Anggara. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang sudah mau bertanya tadi, silakan Bapak Ibu mengangkat tangan atau raise hand ya di. Oke, boleh Bapak Vicky Junianto. Bapak Vicky Junianto dulu. Pak Vicky. Bertanya. Oke, siap. Bagaimana cara efektif dan efisien dalam belajar mengajar?
agar tetap kondusif penggunaan teknologi media sosial? Apa saja tantangan dan solusinya? Oke, baik Bapak. Di kolom chat ada. Oke, di kolom chat ada. Baik Bapak Yuda atau Pak Ferdi, ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Bagaimana? Tampung dulu mungkin Oke, 3-3 gitu. Oke, boleh ya. Sebentar, tadi dari Bapak Vicky ya. Silakan Ibu Ainul Bisri. Ibu Ainul, Ibu Ainul atau Bapak? Selamat malam. Oh, Bapak, maaf ya Pak ya. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja Bu. Saya tadi menyimak materinya Bu, sangat insightful sekali Bu. Maaf Bapak, suaranya Iya agak Bu. keras Pak. Iya. Oh, iya. Dari penerapan teknologi Bu, kan banyak Bu. Penerapan. Iya. Mm-hmm. Penerapan teknologi seperti saat ini mungkin platform pembelajaran daring itu dan alat digital yang mungkin kita saat ini ketahui itu kan banyak meningkatkan keterlibatan siswa. Lah dari interaksi antara guru dan siswa ini kita biasanya kan menghadapi banyak tantangan di kelas, mungkin dari siswa atau yang belum begitu paham dengan teknologi yang mungkin berkembang saat ini Bu. Mungkin gimana sih Bu antara guru dan terutama untuk orang tua dan dari siswa tersebut kita bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, karena pembelajaran dari yang alat digital saat ini kita keterlibatan siswa itu harus penting Bu untuk menghadapi kan banyak dari yang terkait dengan sekarang yang saat ini digencarkan untuk literasi digital, mungkin seperti itu. Sekian. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangin pertanyaannya Pak. Bagaimana penerapan teknologi platform Merdeka Mengajar dari interaksi atau tantangan kepada guru dan siswa yang belum itu ya Pak ya, belum memanfaatkan teknologinya, seperti itu ya Bapak ya? Iya. Oke, siap. Makasih ya Pak ya. Boleh Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, satu lagi? Oke. Bapak Vicky Junianto tadi udah ya. Oke, satu lagi ada di kolom chat ya. Ibu, mungkin Pak Ferdi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Vicky. Bagaimana cara efektif dan efisien kegiatan belajar mengajar agar kondusif dalam penggunaan teknologi media sosial? Apa saja tantangan dan solusinya? Mungkin Pak Ferdi dulu bisa menjelaskan. Silakan Pak Ferdi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan mencoba menjawab, tapi mungkin nanti kalau ada bapak atau ibu yang di sini yang bisa menambahkan akan sangat membantu gitu, karena kita sama-sama guru gitu ya, pasti punya penilaian masing-masing. Yang pertama, bagaimana cara efektif efisien untuk agar pembelajaran kondusif menggunakan teknologi. Yang pertama itu yang tahu permasalahannya adalah guru yang ada di kelas itu, yang pasti pertama. Berarti kita lakukan yang pertama adalah asesmen awal. Asesmen awal kira-kira kalaupun mau menggunakan teknologi apa yang paling memungkinkan diterapkan di kelas. Kita tidak perlu membayangkan langsung teknologi yang rumit gitu ya. Cukup misalnya hal yang pertama kita bisa menggunakan Quizizz gitu kan. Kalaupun anak-anak tidak membawa HP, kita bisa menggunakan Quizizz mode kertas. Ataupun kalau juga tidak memungkinkan Quizizz mode kertas, kita bisa menggunakan versi reviewnya. Jadi kita menampilkan soal-soalnya, kemudian nanti mohon maaf Bu, ada gangguan tadi, ada anak lagi main gitu ya. Saya ulangi, jadi kalau misalnya
kuisis tadi kalau kita tidak bisa, anak-anak tidak membawa HP, berarti bisa menggunakan mode kertas. Kalau mode kertas juga tidak memungkinkan bisa menggunakan mode review guru. Jadi cukup tampilannya ditampilkan oleh guru. Nah, kalaupun misalnya tidak juga bisa menggunakan kuisis, bisa menggunakan metode-metode yang lain. Jadi tidak serta-merta langsung kita gunakan teknologi yang meribetkan gitu ya. Cukup dengan teknologi sederhana itu juga bisa membuat pembelajaran kondusif. Kemudian tantangannya tadi, kalau saya mengajar di SMA, tantangan terbesar adalah ketika anak-anak sudah megang HP, itu biasanya yang pertama dilakukan adalah scrolling media sosial. Ya, misalnya hari ini kita belajar menggunakan HP, silakan disiapkan HP-nya. Nah, belum kita minta buka apapun itu sudah dibuka duluan media sosialnya. Apakah itu WhatsApp-nya atau Instagram-nya, seperti itu. Itu yang pertama tantangan yang dihadapi. Kemudian berikutnya solusinya seperti apa? Nah, tadi kalau dari saya pribadi, solusi yang saya tawarkan, kita menggunakan MPI. MPI itu kan interaktif. Jadi ada komunikasi dua arah antara media dengan anak. Kalau hanya sekedar misalnya nonton video saja sudah selesai, itu kan cuma dari video ke anak. Tapi kalau misalnya menggunakan MPI, anak-anak itu kan bisa milih dia mau tampilannya yang ditampilkan materi duluan, atau misalnya yang ditampilkan evaluasi duluan atau latihan duluan. Itu mereka bisa mengatur mereka mau pelajari yang mana dulu, seperti itu. Itu kalau pengalaman saya di SMA. Jadi teknologi itu kalau tepat penggunaannya, pembelajarannya jadi menyenangkan. Ya, saya ulangi lagi, misalnya kuisis tadi itu kalau sudah menggunakan kuisis, anak-anak sudah sangat senang. Ya, evaluasi menggunakan kuisis, atau dengan Kahoot misalnya, atau dengan word wall. Banyak sekali disediakan teknologi-teknologi digital ataupun media-media digital yang bisa kita gunakan, ya. Seperti ini disampaikan oleh Ibu Alen tadi, ada word wall gitu kan, kemudian lain-lain, itu juga sangat membantu. Yang jelas bagaimana cara efektif itu tentu tidak akan sama antara saya dengan Bapak Ibu guru, karena kondisi siswanya beda, kemudian lingkungannya beda. Kalau seandainya di sekolah itu yang punya HP hanya satu orang, itu mungkin akan berbeda cara pandangannya dibanding dengan saya yang setiap anak punya HP. Bukan kalau Pak Yuda tadi gabungan HP dia dengan HP anak dengan orang tuanya, kalau SMA ini HP dia sendiri. Bahkan HP-nya bukan cuma 1, 2 malah dibawa HP-nya gitu kan. Jadi permasalahannya berbeda, otomatis cara efektifnya juga berbeda. Tapi sedikit sharing yang terjadi di sekolah saya seperti itu. Kalau di SMP mungkin bisa kita tanya ke Ibu Alen, karena Ibu Alen mengajar SMP. Kalau SD nanti sama Pak Yuda, karena alhamdulillah kami bertiga ini beda jenjangnya. Sengaja mencari jenjang yang berbeda supaya nanti kalau ada pertanyaan itu ada pandangannya sesuai dengan jenjang sekolahnya masing-masing. Demikian, mohon maaf bila belum puas dengan jawaban yang saya berikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya apa kata Pak Ferdi, kembali lagi dengan situasi yang ada di sekolah kita. Baiklah, Pak Vicky, sebelumnya Pak Vicky ini dari mana ya? Tadi belum kenalan, mohon maaf Pak Vicky. Dari Jogja kayaknya Bu, ini di apa? Oh iya, iya chat dari ada Jogja. dari Jogja. Oh iya, nggak baca, nggak literasi. Mohon maaf ya, oh iya dari Jogja. Ngajar di mana Pak? SD, SMA, atau SMPK? Di kolom chat ada juga ya? Saya belum kebaca nih, SD, SMP, atau SMA Pak? Ya. Mana? Bapak ngajarnya SD, SMP, atau SMA? Pak Vicky? Gimana Pak? Sepertinya jaringan nih. Oke, baiklah Bapak Ibu, betul kata Pak Ferdi tadi, semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang kita ajar. Ya, halo Pak Vicky?
sepertinya jaringan ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita karena apa? Tantangan dan solusi yang akan kita lakukan itu berbeda. Karena sakitnya siswa itu berbeda seperti itu. Ketika saya ngajar di SMP, saya karakteristik saya SMP sama Pak Ferdi SMA juga berbeda. Betul kata Pak Ferdi tadi, kalau di sekolahnya Pak Ferdi mungkin semua siswa itu punya HP semua, tetapi kalau di sekolah saya tidak. Nah, bagaimana saya mengantisipasi itu dengan memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah seperti kata Pak Yudah tadi seperti itu kalau masalahnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin Pak Yudah mau menambahkan atau langsung saja? Sepertinya Pak Vicky jaringannya lagi tidak bagus seperti itu Bapak Ibu. Pak Yudah ada tambahan Pak Yudah? Baik, Bu Alen, sudah sangat lengkap ya apa yang disampaikan Pak Ferdi dan Bu Alen. Tambahan sedikit mungkin sama saja Pak dan Ibu terkait dengan penggunaan teknologi. Yang penting peran kita gitu ya. Pengolahan kelas kita itu dikuatkan, bagaimana panduannya harus jelas, apalagi saya di tingkat sekolah dasar kalau dilepas-lepas saja tentu berbeda dengan Pak Ferdi karena etika penggunaan teknologinya sudah paham nih anak tingkat SMA. Tapi kalau SD ujung-ujungnya mungkin buka video Upin Ipin gitu ya, ataupun ya main Mobile Legends. Nah ini pengawasan dan panduan ketika kita menggunakan perangkat teknologi dalam pembelajaran ini harus maksimal, harus terpantau dengan jelas. Mungkin itu yang menjadi tambahan sedikit untuk bagaimana pembelajaran berbasis digital ini akan menjadi efektif nantinya. Baik, terima kasih Bu Alen. Oke, terima kasih Pak Yuda. Pak. Tambahan Oke, sedikit boleh? Bu. Silakan Pak. Ini sebenarnya pernah disampaikan juga kalau nggak salah sama Pak Hendra. Jadi kalau seandainya kita gunakan teknologi itu malah meribetkan yang selama ini lancar-lancar saja, itu berarti mungkin perlu kita telah dulu kira-kira ini membuat lebih baik atau tidak. Karena kalau seandainya gini, misalnya Bapak atau Ibu mengajar tanpa teknologi, misalnya kan hanya bermodal KPD gitu ya. Kemudian anak-anak pemahamannya bagus, terus nilainya meningkat gitu kan. Ketika ditanya bisa jawab, berarti itu udah teknologinya hanya sebagai pelengkap saja. Tapi kalau seandainya dengan ditambah teknologi menjadi lebih baik, berarti teknologinya membantu seperti itu, Pak Ibu. Jadi tidak perlu terlalu dipaksakan teknologi kalau kita belum siap misalnya kan. Tapi kalau seandainya kita sudah siap, kemudian anak-anak kita siap juga menerima apa yang ingin kita sampaikan dan meningkatkan hasil belajar, maka otomatis berarti teknologi itu sangat membantu dalam proses pembelajaran kita seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Saya simpulkan betul kata Pak Ferdi tadi bahwa ketika kita mengajar itu sebetulnya kita untuk mencapai tujuan pembelajaran kita yang akan kita lakukan di kelas nantinya. Apapun itu solusinya ya nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, sekarang kita beralih ke Ibu Ainul. Ibu Ainul dulu. Ibu Ainul, Pak Ainul tadi ya, mohon maaf. Halo, seberapa efektif? Oh boleh Pak, gimana Pak? Ya, sebelum bertanya, ini apa saja dampak positif dan negatif dalam penggunaan teknologi untuk kegiatan belajar mengajar? Oh masih ada pertanyaan Pak Ferdi, Pak Yuda, tolong dijelasin dulu lagi nih, apa saja dampak positif dan negatifnya teknologi dalam pembelajaran kira-kira? Boleh Pak Ya, Yuda? Vicky. Pak Yuda. Iya Pak Vicky, ya itu boleh Pak Yuda dibantu jelasin Pak Yuda? Baik, terima kasih Bu Alen. Pak Vicky terkait dampak positif dan dampak negatif pasti ada gitu ya, karena apapun itu pasti ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Terkait dengan teknologi di dalam lingkungan pembelajaran saya, yang saya rasakan, penggunaan teknologi sangat membantu Bapak. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, ini sesuai dengan gaya mereka sekarang, gaya anak-anak sekarang. Mereka suka dengan teknologi. Tidak peduli di kota, di pinggir gitu ya. Teknologi ini, teknologi digital maksudnya, itu sesuai dengan gaya hidup mereka sekarang. Ketika ingin bermain, itu mereka lebih suka bermain digital. Itulah yang ingin kita hadirkan di kelas, dan ini memberikan dampak yang positif. Pembelajaran akan lebih menarik, mereka antusias, eksekusinya pun dipenuhi canda tawa, itu ya, karena sesuai dengan mereka. Kemudian dampak negatifnya apa? Kalau yang saya rasakan, ketika kita sudah terbiasa menggunakan teknologi,
ketika kita ada beberapa tujuan pembelajaran yang tidak memungkinkan untuk diterapkannya teknologi digital, mereka akan sedikit menurun antusiasnya. Cuma itu Bapak. Karena kemampuan saya yang belum bisa mampu mengembangkan perangkat teknologi digital ini ke seluruh tujuan pembelajaran yang saya rasakan. Tetapi di luar itu, teknologi digital tentu banyak sekali dampak negatifnya ketika tidak ada pengawasan, tidak ada dukungan dari orang tua, karena ya seperti yang kita tahu sama sekarang ya, non pendidikan itu berserakan di mana-mana, itu yang menjadi sedikit dampak negatif yang akan kita rasakan ketika kita tidak akan mampu mengawasi proses pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi digital. Mungkin Pak Ferdi bisa bantu, Pak. Baik, Pak Yuda, tadi sudah banyak yang disampaikan juga oleh Pak Yuda. Tambahan sedikit yang kalau misalnya dampak positifnya, yang pertama itu adalah akses informasi pasti lebih luas, ya, karena kalau biasanya kalau belajar tanpa teknologi itu modal belajar kita paling buku gitu kan, buku teks ataupun LKS gitu. Nah, tapi kalau menggunakan teknologi itu lebih luas lagi, tinggal cari di Google, bisa pakai AI gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajarannya lebih interaktif karena ada teknologi yang dipakai, misalnya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya adalah bisa terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Karena kita tahu kalau menggunakan teknologi, otomatis anak-anak itu kan bisa berkolaborasi, misalnya mengerjakan tugas dengan Canva gitu ya. Mereka punya satu akun, kemudian mereka bisa mengerjakannya langsung secara bersama-sama. Misalnya membuat gambar gitu kan di Canva. Jadi satu akun mereka saling kolaborasi, misalnya menggunakan gadgetnya masing-masing gitu ya. Kemudian kalau untuk menilai, dalam penilaian kita juga bisa lebih cepat. Misalnya Bapak Ibu membuat penilaian menggunakan aplikasi Quizizz, ujiannya menggunakan Quizizz. Itu kita tidak perlu lagi ngoreksi satu-satu gitu kan. Atau misalnya juga menggunakan Google Form, ujian menggunakan Google Form misalnya. Ada 20 soal misalnya kan, pilihan ganda. Kalau selama ini kita nilai satu-satu gitu kan, tapi kalau dengan teknologi itu bisa lebih cepat. Anak-anak baru mengumpulkan itu nilainya sudah kelihatan. Nah, itu mungkin positifnya gitu ya. Kalau negatifnya bisa jadi yang pertama, seberapa penting penerapan penggunaan teknologi Pak Piki, digital mungkin nanti dalam kita pendidikan. via chat aja ya Pak Piki, soalnya yang lain sudah banyak bertanya. Nanti kita boleh kita bahas di chat pribadi, boleh chat, boleh ya Pak Piki ya. Mohon maaf ya Pak Piki. Pak Piki sudah masuk ke grup kita kan? Boleh Pak Piki. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi bersama Pak Ferdi, Pak Yuda, dan saya sendiri ya Pak Piki ya. Boleh ya Pak Piki ya? Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Vicky dari Yogyakarta. Silakan. Oke, selamat malam Pak Vicky. Baiklah, sekarang kita beralih ke Pak Ainul Basri. Pak Ainul Basri menanyakan seberapa efektif penerapan teknologi seperti platform pembelajaran daring dan alat digital dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Adakah interaksi di kelas untuk menghadapi tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan cara mengatasi hambatan tersebut? Terima kasih. Mungkin pertanyaannya Pak Vicky, Pak Ainul itu sudah terjawab oleh Pak Piki karena pertanyaannya hampir sama. Begitu ya Pak Yuda sama Pak Ferdi? Itu ya? Jadi hampir sama ya, sudah dijelaskan tadi ya, apa saja hambatannya, apa saja tantangannya, dan apa saja solusinya. Kembali lagi dengan kebutuhan peserta didik kita itu seperti apa, sumber belajar yang kita gunakan itu seperti apa, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu seperti apa. Disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Dan terapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Fitri Kastuti memberikan banyak pembelajaran dari kegiatan berbagi praktik baik bagi sesama. Oh, ini tadi jawabannya ya, maaf. Apa ya? Bentar. Oh, Pak Tommy, kata Pak Tommy, BIMTEK buat MPI-nya Pak Bu. Gimana Pak Yuda, Pak Ferdi siap nggak BIMTEK buat MPI-nya? Tadi PGRI mau memfasilitasi kita, mau kasih ruang seperti itu. Mungkin bisa ya, insya Allah ya. Nanti kita akan berbagi
di webinar selanjutnya atau mungkin bisa luring ya Ibu. Ibu siapa tadi ya lupa. Pak Tommy ya, oke siap. Kita ada grup kan Bu, grup WA kan. Jadi nanti kalau ada pelatihan-pelatihan bisa kita infokan di grup Iya WA betul nanti. sekali. Harapannya jangan keluar gitu. Ya, nanti kita jangan keluar. Kita mungkin bisa ya bikin grup bertiga karena kita lintasnya SD, SMP, dan SMA. Mungkin kami nanti bakalan bikin grup seperti itu untuk berbagi dan Kolaborasi ya. berkolaborasi ya sahabat teknologi. Walaupun nanti bukan jadi duta, tetapi untuk berbagi kebaikan. Karena ketika kita berbagi kebaikan di dunia, insya Allah balasannya akhirat. Amin, Allahumma amin. 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 Sekarang kita beralih ke Ibu Nova Susanti. Baiklah Ibu Nova Susanti, disilakan untuk berdiskusi bersama kami. Silakan Bu Nova. Halo Bu Nova. Halo Bu Nova. Oh mungkin Bu Novanya sedang ada kegiatan. Oh ada Bu Nova. Baik Bu Nova, silakan Bu Nova. Maaf Mbak, hilang sinyal. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Maaf juga Bu Nova. Ya silakan Bu Nova. Ya. Tadi kita mendengarkan dari kolaborasi SD, SMP, sama SMA ya. Iya. Kebetulan saya dari SMK ya Mbak. Nah, dari SMK itu ada, tapi bisa sih dijawab dengan guru-guru dari tingkatan ini. Kalau di SMK itu ada hubungan pembelajaran produktif dengan mapel umum ya. Misalkan kita mau mengajar matematika, itu kaitannya sama kompetensi keahlian jurusan. Pertanyaan saya dengan pembelajaran diferensiasi, Mbak. Apakah pembelajaran diferensiasi tiga proses konten produk itu harus dijalankan dalam satu proses pembelajaran seperti itu? Atau tidak seperti itu? Nah, untuk penggunaan media tadi dalam satu pembelajaran itu, tadi kan ada Canva, ada Quizzes atau Workpol gitu ya. Nah, itu kalau untuk pembelajaran produktif kan kita praktek ya produk gitu. Kira-kira yang mana yang baiknya untuk mata pelajaran produktif gitu. Itu minta tolong ide-idenya kira-kira apa yang cocok gitu. Makasih. Oke, terima kasih Bu Nova. Pertanyaannya dicatat dulu ya. Kita beralih ke Ibu Fitri Kastuti. Kepada Ibu Fitri Kastuti, disilakan. Baik, terima kasih Bu Alen. Apakah suara saya terdengar, Bu? Sangat terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah tadi para narasumber sudah berbagi ya praktik baiknya kepada kami peserta di sini. Bahwasanya seperti Bapak Ferdi tadi kan dari SMA, Ibu Alen dari SMP, dan juga Bapak Yuda dari SD ya. Nah, pertanyaan saya itu simple, Bu. Tapi saya butuh validasi aja seperti itu. Jadi kan tadi sudah dijelaskan MPI yang udah digunakan itu ada karena di sekolah masing-masing itu sudah menggunakan teknologi seperti anak SMA kan mereka sudah membawa handphone, anak SMP juga bisa menggunakan Chromebook, anak SD juga seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya, ketika kita menggunakan MPI itu sendiri, apakah itu bisa dilakukan secara masing-masing di rumah seperti itu? Terus pembelajaran MPI itu juga apakah menggunakan durasi waktu ya, Bu? Soalnya kan saya pernah mengikuti kayak Kahoot gitu kan. Nah, itu kan menggunakan durasi waktu, tapi ada kalanya juga kemarin saya pernah dikasih link Kahoot itu sendiri tidak menggunakan durasi waktu dan itu melakukannya secara pribadi seperti itu, Bu. Terima kasih. Maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Oh gitu. Oh iya belum diaktifin. Oke, siap. Baiklah, terima kasih Bu Fitri Kastuti. Bu Fitri Kastuti berasal dari sekolah mana, Bu? Dari mana? Dari SD, Bu. SD mana, Bu?
Oh, dari SD, oke. Ibu Nova tadi dari SMK. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Ferdi sama Pak Ayuda Anggara. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Ibu Nova Susanti menanyakan, beliau adalah seorang guru SMK dengan pembelajaran produktif seperti itu. Bagaimana ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, apakah harus dijalankan atau diterapkan dengan diferensiasi produk, konten, dan prosesnya? Kalau iya, kira-kira seperti apa? Mohon dijelaskan. Terus, ketika kita melakukan quizzes atau what wall, di mana letak produktifnya seperti itu. Itu pertanyaan dari Ibu Nova Susanti. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ferdi, kepada Pak Ferdi, disilakan. Kayaknya nih kalau diferensiasi ke Pak Yuda dulu nih ini. Tadi sudah menjelaskan diferensiasi iya, di boleh. tampilan ininya. Baik, boleh. Pak Yuda. Bu Nova, mungkin saya akan coba sedikit berbagi ya Bu Nova ya. Saya yakin Bu Nova lebih paham nih kalau soal pembelajaran terdiferensiasi, guru penggerak. Gitu. Bu Nova, mungkin kita sepakat bahwa pembelajaran terdiferensiasi adalah upaya kita untuk menyediakan pelayanan pembelajaran yang memfasilitasi murid yang berbeda-beda. Ya Bu Nova ya? Itulah kenapa kita lakukan treatment-treatment yang berdiferen. Apakah harus ketiga-tiganya kita lakukan dalam satu pembelajaran, diferensiasi konten, proses, dan produk? Tentu tidak, Bu Nova. Disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran yang ingin Ibu bangun. Ketika kita sesuaikan tujuan pembelajaran ini, ingin kita bangun penanaman, memfasilitasi kebutuhan belajar terkait pendalaman materi, maka kita perlu adakan diferensiasi konten untuk memfasilitasi kebutuhan murid yang berbeda dalam memahami konten pembelajaran gitu ya. Jadi anak-anak yang sudah kita asesmen awal sesuai dengan kebutuhan belajarnya, kita petakan hasil asesmen awal ini berdasarkan 3 gitu ya. Ada kesiapan belajar, kemudian ada profil belajar, kemudian minat. Setelah kita petakan, dan menurut kita tujuan pembelajaran ini perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar ini, misalkan kesiapan belajar, boleh kita berikan diferensiasi kontennya. Sesuaikan konten pembelajaran yang berbeda-beda ini sesuai dengan kesiapan belajar untuk seluruh siswa. Apakah prosesnya perlu kita lakukan perbedaan gitu untuk memfasilitasi perbedaan kesiapan belajar? Silahkan Bu Nova yang paling tahu bagaimana asesmen awalnya. Tetapi kalau tidak bisa, Ibu Nova belum perlu itu, Ibu Nova hanya ingin diferensiasi produk saja, ya silakan lakukan diferensiasi produk. Tidak harus ketiga-tiganya kita terapkan. Tetapi ketika pertimbangannya Ibu Nova mampu melakukan diferensiasi 3 itu, ya silakan, itu malah lebih bagus. Karena sepengalaman saya, belum ketemu saya yang 3-tiganya itu pas gitu ya. Kadang saya butuh diferensiasi konten saja, proses produknya masih sama untuk seluruh siswa secara klasikal. Mungkin itu Bu Nova. Yang kedua terkait dengan produk pembelajaran produktif ya Bu Nova ya. Saya guru SD nih kurang paham bagaimana struktur kurikulum di jenjang SMK terkait dengan kejuruan, tetapi saya yakin sama ketika produknya berkaitan dengan dunia digital, maka pembelajaran berbasis digital dapat kita lakukan untuk pembelajaran produktif. Contohnya kami di SD Bu Nova ada materi tentang merawat organ pencernaan ya. Jadi dulu sebelum pelibatan digitalisasi pembelajaran, saya minta murid untuk membuat poster secara manual, poster ajakan untuk merawat organ pencernaan dengan manual gitu. Dalam kertas bergambar, diwarnai. Tapi sekarang seperti yang Pak Ferdi ungkapkan tadi, ada kolaborasi di sana. Ya. Ada platform teknologi yang bisa kita gunakan dengan Canva. Masing-masing anak bisa nih ngambil elemen, yang satu lagi ngetik. Itu kan ada produk yang berkaitan dengan digital, dan itu produktif, itu menghasilkan suatu produk yang terkini gitu Bu Nova. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan Bu Nova. Selebihnya saya yakin Bu Nova ini sudah paham gitu ya, tapi mau ngetes saja. Ya Bu Nova. Kebetulan Bu Nova ini rekan kami, Pak Ferdi dan Bu Alen. Jadi sedikit bermain-main sudah terbiasa begitu. Begini Mas Yuda, kita mau ngetes, tapi kan kita sering sharing gitu ya.
Siapa tahu kan ilmu dari Duta Teknologi ada yang baru-baru, maksud saya gitu, bukan ngetes. Oke, baik. Terima kasih Bu Nova Susanti. Ini beliau adalah senior kita ya sebetulnya. Boleh Bapak Ibu. Sebetulnya kita di sini bukan menggurui atau apa, tetapi kita berbagi, sharing seperti itu kan, apa yang kita hadapi atau ada masalah ya kita bisa selesaiin. Mungkin saya bisa juga menambahkan dari kata Pak Yuda tadi atas pertanyaan Bu Nova. Jadi betul, ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu awalnya itu harus kita lakukan itu dengan asesmen awal formatif namanya, nggak boleh lagi kognitif ya, karena kalau kognitif itu untuk ahli, kalau kita sebagai guru itu asesmen awal formatif seperti itu. Nah, maksudnya asesmen bukan lagi asesmen diagnostik seperti itu ya, tetapi namanya asesmen formatif. Nah, ketika asesmen formatif ini ada dua kan, kita ketahui ada kognitif dan non kognitif. Ya kita petakan seperti itu menurut gaya belajarnya seperti apa, terus minatnya seperti apa, tingkat pemahamannya seperti apa. Nah, saya sudah menerapkan, kebetulan kalau saya IPA sih Bu. Jadi saya tuh menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan konten, proses, sama produknya itu sudah saya terapkan seperti itu. Nah, ketika prosesnya saya menerapkannya dengan mengelompokkan siswa itu berdasarkan tingkat pemahaman. Jadi ketika siswa nanti dengan tingkat pemahamannya tinggi itu bakalan menjadi narasumber atau menjadi berganti peran seperti itu sebagai guru misalkan kan, kepada yang tingkat pemahamannya di bawah itu atau dalam kategori belum paham seperti itu Bu, kalau di proses. Nah, kalau di konten menurut asesmen awal yang saya dapatkan tadi, jadi saya menyediakan sumber belajar yang beragam seperti yang MPI yang saya buat tadi, ada video, ada jurnal seperti itu kan, ada juga live worksheet yang kita lakukan untuk pembelajaran. Nah, kalau produknya saya juga mengarahkan siswa itu, mendampingi siswa itu untuk memilih produknya. Kalau misalkan saya kan itu sistem pencernaan seperti itu kan. Jadi boleh siswa itu membuat produknya dengan podcast atau boleh dengan alat sederhana seperti itu, alat sederhana tentang sistem pencernaan atau poster seperti itu Bu. Nah, kalau untuk SMK produktif mungkin bisa juga digunakan dengan hal itu, dengan produk-produk yang dipilih oleh siswa itu seperti itu. Nah, tetapi untuk pengelompokan pembelajarannya tadi, kita juga tidak boleh mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, melainkan untuk kelompok yang heterogen. Dengan tujuan apa? Untuk siswa itu menstimulus biar supaya sumber belajar dan tingkat pemahaman juga yang beragam seperti itu. Bisa juga dijadikan siswa itu bisa sharing seperti itu Bu. Kalau pengalaman dari saya, mungkin Pak Ferdi juga bisa menambahkan. Kayaknya udah cukup itu Pak. Udah cukup. Pak Yuda tadi udah pas, tambah lagi Bu Alen, insya Allah udah cukup. Oke, bagaimana Ibu Nova? Ya, keren-keren jawabannya. Jadi lebih menambah pemahaman saya tentang diferensiasi. Terima kasih. Sama-sama Ibu Nova. Oke. Baik, terima kasih Bu Nova. Ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Ibu Fitri Kastuti. Beliau menanyakan, kira-kira MPI ini sudah menggunakan teknologi apa bisa digunakan gitu kan ketika anak-anak bawa ke rumah seperti itu? Apakah ada durasinya dalam pengerjaannya? Mungkin Pak Ferdi bisa menjelaskan, silakan Pak Ferdi. Baik, terima kasih Bu Alen. Ibu siapa tadi yang bertanya, Bu Alen? Suaranya belum ada, Bu. Ibu Fitri Kastuti, Pak. Oh, Ibu Fitri. Ya. Baik, Bu Fitri. Kelebihan MPI itu malah memang bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Yuda, itu kita sudah mendesain supaya materi itu sesuai dengan arahan kita, batasannya di mana gitu kan. Jadi tinggal kita kasihkan linknya aja, ini link yang bisa dibuka, bisa diulang. Kemudian di MPI itu ada materi berupa videonya, ada materi berupa teksnya, ada latihannya, ada evaluasinya, dan itu terkontrol semua dalam MPI yang sudah kita buat. Jadi itu mungkin kelebihan yang ada di MPI, bisa di sekolah, bisa juga di rumah. Jadi kalau seandainya kita punya materi pembelajaran, kalau kita buat misalnya ada materi video, ada materi audio, kemudian ada materi
teks itu terpisah-pisah, otomatis nanti kan agak ribet. Tapi kalau di MPI itu bisa dalam satu aplikasi dan bisa digunakan oleh anak-anak. Seperti itu. Itu kalau untuk saya sendiri, MPI itu yang jelas yang bisa dipakai di rumah. Dimanapun saja bisa dibawa. Yang penting gadgetnya digunakan. Ya, betul ya. Mungkin Pak Yuda mau menambahkan? Silakan Pak Yuda. Boleh Bu Fitri, terkait dengan penggunaan apakah boleh di rumah, harus di sekolah gitu. Boleh saya share ini Bu Alen ya? MPI saya tadi kan belum kelihatan. MPI atau platform teknologi yang saya sering sebut. Boleh nggak saya share screen? Boleh Pak, atau boleh di boleh. kolom chat, boleh disematkan Pak, supaya nanti para ibu bapak guru bisa mengaksesnya. Nah, nanti saya bagikan. Ini Bu Fitri, kalau pengembangan yang saya kembangkan, sebenarnya kalau tugas kami di pembatik level 3 kreasi itu kami buat MPI. Tetapi setelah selesai gitu ya, kebetulan saya beruntung saja masuk ke level 4, saya mulai berpikir kenapa hanya satu MPI. Maka saya kembangkanlah suatu yang saya sebut dengan platform tadi, sistem tadi, seperti ini. Di sini ada menu asesmen, karena di tingkat sekolah dasar belum tentu asesmen awal itu bisa dengan instrumen. Kadang anak tidak jujur kalau pakai instrumen soal gitu kan. Jadi anak-anak mana yang bagus. Tapi kalau dia tuangkan dalam cerita, mungkin tuh ketika di rumah, ketika malam gitu, mau menulis apa ceritanya tentang hari ini ada menu-menunya, refleksinya juga. Itu saya kembangkan juga bagaimana perasaan anak. Ini anak akan kerjakan di rumah, dan terkhusus untuk pembelajaran itu ada di menu bagian multimedia pembelajaran interaktif seperti yang teman-teman saya lakukan tadi. Ini bentuk fasilitasi untuk anak ketika mereka di luar kegiatan belajar mengajar di sekolah, Bu Fitri. Jadi memang inilah tujuannya, memudahkan akses sumber belajar kepada anak di luar konteks pembelajaran di sekolah. Jadi ketika di rumah, mereka tidak hanya buka YouTube, buka game-game online, tetapi mereka bisa tertarik untuk membuka platform teknologi yang kami buat ini. Dan ini MPI rantai makanan, di bawahnya ada ATP selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya tentang organ tubuh manusia, kemudian portofolio kelas juga bisa diakses oleh orang tua murid. Jadi platform teknologi yang kami buat tidak hanya untuk anak, tapi juga bisa diakses oleh orang tua murid untuk melihat bagaimana dokumentasi kegiatan belajar mengajar mereka, itu ada di bagian menu intrakurikuler. Kemudian bagaimana P5 yang dilangsungkan, itu bisa lihat di kokurikuler. Jadi terpantau untuk sebagai informasi kepada orang tua wali. Begitupun dengan paparan informasi, ketika kita butuh pengumuman gitu ya, jadi anak bisa lihat di papan informasi di platform teknologi yang kita buat. Kemudian mengingatkan juga kesempatan kelas. Dan ini hanya kami sediakan untuk pembelajaran di luar konteks intrakurikuler di dalam satuan pendidikan, Bu Fitri. Jadi emang kalau saya ini tujuannya untuk diakses di luar sekolah, di rumah gitu ya. Jadi apakah bisa? Bisa-bisa saja. Terus terkait dengan apa tadi? Terkait dengan game yang real time ya, apakah harus real time pas kita Kahoot kan? Kahoot modenya kuis, jadi real time setelah kita tutup, anak nggak bisa akses lagi. Tapi dengan menggunakan mode-mode di Kahoot, di Quizzes dengan fitur yang non real time seperti word wall, Quizzes saya rasa juga ada, jadi kita bisa lakukan itu di rumah, tidak ada terbatas waktu. Mungkin itu pengalaman yang saya rasakan, Bu Fitri. Mungkin dapat menginspirasi sedikit, ya. Tidak apa-apa sedikit, yang penting menginspirasi. Terima kasih Bu Alen, saya kembalikan dengan moderator. Oke, terima kasih Pak Yuda atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Fitri? Apakah masih ada yang mau didiskusikan atau sudah jelas? Baik Ibu Alen, terima kasih kepada Bapak Ferdi, Bapak Yuda, dan Ibu Alen. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Fitri. Ya, mungkin pertanyaannya itu aja dulu ya Bapak Ibu, karena hari semakin malam, mungkin ada yang mau istirahat karena besok ada aktivitas. Yang masih ada pertanyaan boleh di chat pribadi sama Pak Ayuda Anggara, Pak Ferdi Syahdani, boleh juga sama saya sendiri Bapak Ibu. Kita juga ada grup seperti itu kan, kita boleh berdiskusi. Saya akan mengulas sebentar di kolom chat. Pak Didi menanyakan nih, kalau di SD kelas 1 dan 2, apa bisa kita penerapan penggunaan teknologi digital? Sangat bisa Bapak, tetapi dengan kontrol guru seperti itu, karena kita sebagai guru itu tidak
tergantikan oleh teknologi. Secanggih apapun teknologi tak akan dapat menyentuh hati siswa. Oleh karena itu peran guru tak dapat tergantikan oleh sehebat teknologi, sehebat apapun, seperti itu Bapak. Jadi untuk siswa SD pun bisa digunakan. Mungkin Pak Ainul, Pak Piki yang masih ada pertanyaan, boleh di chat kita secara pribadi. Mungkin Bapak Yuda, Pak Ferdi bisa memberikan closing statement-nya pada malam hari ini. Silakan Pak Ferdi. Baik, Bapak Ibu, malam ini yang sangat luar biasa karena beberapa kali mengadakan webinar, ini kayaknya webinar yang paling seru gitu ya. Pertanyaannya ini di luar ekspektasi kami gitu ya. Biasanya yang ditanyakan itu, Pak gimana cara download aplikasi gitu kan, Pak gimana cara buatnya gitu kan, seputar media yang kami buat. Tapi malam ini luar biasa, pertanyaannya ini bertanya tentang bagaimana mengimplementasikan MPI, apa fungsinya, apa kelebihan kekurangan ya. Jadi tantangan juga bagi kami gitu ya. Selain menjelaskan tentang MPI, kami juga harus mempersiapkan jawabannya kenapa harus menggunakan MPI, itu salah satunya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Closing statement dari saya adalah bagaimanapun teknologi itu tidak akan pernah mengalahkan peran kita sebagai seorang guru. Karena bisa jadi suatu saat nanti teknologi itu nggak dipakai atau tidak ada lagi, tapi peran kita sebagai seorang guru pasti menjadi hal yang paling utama. Sama halnya dengan AI itu bagaimanapun bentuknya, AI tidak akan bisa menggantikan peran kita sebagai guru. Hanya bisa sebatas menjadi asisten, ya. Sampai disebutkan AI itu adalah asisten AI, jadi menjadi asisten saja, tidak menjadi pengganti kita sebagai seorang guru. Jadi penggunaan teknologi ini memudahkan kita mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu. Kalau misalnya materi pencernaan gitu kan, tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan, misalnya mengetahui, memahami tentang proses pencernaan. Kalau seandainya itu sudah tercapai dengan teknologi berarti bagus. Kalaupun kita masih menggunakan LKPD biasa tanpa menggunakan teknologi, itu juga bagus. Tapi alangkah baiknya kita manfaatkan apa yang sudah berkembang sekarang. Karena saya mengutip apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anak sesuai dengan zamannya. Kalau zaman yang menggunakan teknologi, kita dekatkan dengan teknologi itu. Jangan sampai sekarang sudah zaman teknologi tapi kita tidak mengajarkan berdasarkan zaman anak-anak. Karena mereka akan berkembang sesuai dengan zamannya, pasti akan lebih bagus dampaknya bagi mereka. Namun tetap kita batasi sebatas mana teknologi itu bisa mereka gunakan. Jangan sampai lepas kendali, lepas kontrol seperti itu, hingga akhirnya teknologi itu bukan membantu malah menjerumuskan anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah hadir sampai jam 21.47. Ya, masih ada 39 orang yang bergabung dalam room Google Meet ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali dan saling berdiskusi. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya closing statement dari Pak Ahyuda Anggara. Kepada Pak Ahyuda Anggara disilakan. Terima kasih Bu Alen, sudah saya kalau closing statement mungkin sepakat gitu ya, cuma sepakat saja dengan Pak Ferdi Zadani tadi, sudah luar biasa sekali penjelasan beliau gitu ya. Dan mungkin saya tambahkan bahwa Bapak Ibu percayalah efek butterfly itu nyata gitu Bapak Ibu ya. Jadi langkah kecil apapun itu yang kita ambil demi memenuhi kebutuhan belajar siswa akan berdampak besar bagi mereka nantinya. Ini sependapat juga, ini sesuai juga dengan kolom chat gitu, ada Pak Didi, banyak yang bangga dengan proses belajar dan teknologi digital dan mereka belajar gitu. Tapi masih banyak anak kelas 4 SD, SMP, bahkan SMA belum mampu membaca. Inilah Bapak Ibu peran kita. Kita ambil langkah sedikit. Kalau kita mereview lagi, anak SMA belum bisa baca, SMA berapa tahun sampai SMA? Sedangkan baca itu prosesnya di mana? Di SD. 5 tahun, 6 tahun yang lalu sudah kurikulum merdeka belum? Belum kan? Masih kurikulum 13. Jadi tidak salah kurikulumnya, tidak salah kebijakannya, tetapi kitanya.
peran gurunya belum maksimal, dan itulah Bapak Ibu langkah yang harus kita ambil. Kita kuatkan dulu peran kita sebagai guru, sekecil apapun itu, semampu apapun kita ambil langkah positif, maka akan berdampak besar bagi siswa-siswa kita nantinya di masa depan. Baik, itu saja yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga sedikit menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata Pak Ferdi, Pak Ayude tadi, malam ini sangat menginspirasi sekali, kita mendapatkan insight yang baru seperti itu Bapak Ibu. Kita mau sebetulnya ya sampai jam larut malam mungkin, tetapi kita ada aktivitas besok malam yang harus kita kerjakan dan harus istirahat. Mungkin Bapak Ibu bisa mengechat kita via WA. Ini masih banyak nih. Sebetulnya ada Ibu Weniarti, terus tadi Pak Ainul, Pak Vicky, Pak Didi, seperti itu kan, yang masih ngechat di kolom chatnya. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Betul kata Ibu Weniarti. Jadi kita harus menyesuaikan kodratnya peserta didik, harus menyesuaikan perkembangan peserta didik. Tidak mungkin kan pintar peserta didik daripada gurunya, seperti itu. Tetapi tetap saja secanggih apapun teknologi tidak bisa menggantikan peran guru seperti itu, karena teknologi tidak bisa menyentuh hati siswa, tidak bisa juga mengubah karakter siswa. Itu hanya guru lah yang dibutuhkan oleh siswa. Baiklah Bapak Ibu, webinar pada malam hari ini sangat menarik sekali. Mungkin kita akhiri ya. Sebelum mengakhiri, saya ada pantun nih Bapak Ibu. Sungguh indah Pulau Jawa. Cakep Bapak. Cakep. Singapura katanya sih. Semoga kami undur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Daftar hadir ada di kolom Jangan chat. lupa isi daftar hadir karena sertifikat akan dikirimkan melalui daftar hadir yang Ibu kirim. Nanti akan dikirimkan di email masing-masing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sebelum keluar, Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadirnya Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah mengisi daftar hadir, boleh Bapak Ibu keluar dari Gmeet kita. Silakan Bapak Ibu. Pak Ferdi di grup WA-nya ada kan link absensinya?